Bumi atau saya ini membuka punten? Buliin aja. Oke, baik. Silakan. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mardiati MSI selaku fasilitator dari BPGTK Jawa Barat dan Bapak Ibu guru hebat semuanya. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi sore hari ini kita bisa berkumpul bersama melalui ruang virtual ini Bapak Ibu dalam kondisi sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, Alhamdulillah hari ini Jumat Kamis 14 Agustus bertepatan dengan Hari Pramuka, kita bersama-sama bisa melakukan kegiatan daring pertama, daring satu dari rangkaian kegiatan PMKKA MGMP Matematika Kota Bekasi ini. Baik Bapak Ibu, kita sudah menjalani siklus satu dan hari ini kita melakukan daring satu ini untuk melakukan refleksi hasil dari apa yang sudah kita implementasikan di sekolah masing-masing. Bapak Ibu punten ya karena saya masih di sekolah dan bersamaan dengan sedang ada kegiatan latihan upacara, jadi mungkin suaranya bareng-bareng dengan paduan suara. Baik Bapak Ibu, uh, sebagaimana telah kita pelajari sebelumnya di siklus 1 kita bicara atau belajar tentang pola pikir bertumbuh dan siklus inquiry kolaboratif. Lalu Bapak Ibu melakukan implementasi di sekolah atau di satuan pendidikan masing-masing. Di situ kita menggali permasalahan yang ada terkait dengan materi inquiry kolaboratif dan pola pikir bertumbuh, menggali permasalahan yang ada, lalu bagaimana mengimplementasikannya melalui siklus inquiry kolaboratif, lalu Bapak Ibu juga melakukan diskusi di tingkatan kelompok kerja sekolah dan mendapatkan umpan balik dari rekan sejawat, dari kepala sekolah dan mungkin warga sekolah yang lain. Dan hari ini Bapak Ibu kita akan sharing, berbagi terkait dengan apa yang sudah kita implementasikan. Baik Bapak Ibu, untuk singkatnya, jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan selama 90 menit atau 2 JP. Di 2 JP ini yang akan kita lakukan adalah di sini kita akan melakukan pembukaan, lalu kemudian kita akan melakukan refleksi hasil. Di refleksi hasil ini kita akan dibagi menjadi 2 kelompok Bapak Ibu. Nanti masing-masing akan masuk ke breakout rooms. Di sini nanti di room 1 bersama Ibu Umi Mardian dan di room 2 bersama saya. Kita akan berbagi selama 70 menit, lalu kemudian di 10 menit terakhir kita akan kembali di room utama ini. Baik Bapak Ibu, ini izin share screen. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai acara ini lebih lanjut lagi, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa hari ini tujuan kegiatan kita adalah merefleksikan hasil implementasi pembelajaran di kelas dan mendapatkan umpan balik di kelompok kerja satuan pendidikan sebagai bahan untuk melakukan reidentifikasi untuk memulai kembali siklus pengembangan sebagai upaya berkelanjutan di setiap siklusnya. Nah, ini Bapak Ibu tujuan yang akan kita lakukan.
Baik, sebelum kita lanjut, kita akan sepakati kesepakatan belajar kita sore hari ini ya Bapak Ibu. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Oke, kita sepakati. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Lalu yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Lalu keempat, berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Mudah-mudahan di antara tumpukan tugas kita masih bisa mengikuti kegiatan ini dengan gembira dan bahagia, insya Allah Bapak Ibu. Insya Allah mindset kita pola pikir bertumbuh yang menganggap setiap tantangan adalah sesuatu yang harus kita hadapi. Akan selalu ada jalan, insya Allah ya Bapak Ibu. Ini kesepakatan belajar kita. Nah, ini skenario kita hari ini. Kita akan melakukan refleksi dan berbagi nanti selama 70 menit seperti tadi yang sudah disampaikan. Jadi nanti teknisnya bisa melalui rumah masing-masing. Nanti kita akan masuk ke sesi refleksi dan berbagi. Nanti di sana Bapak Ibu akan berbagi terkait apa yang sudah berhasil, apa yang belum berhasil, apa yang perlu ditingkatkan dan bagaimana umpan baliknya. Lalu dari hasil ini kita akan melakukan reidentifikasi untuk implementasi berikutnya. Begitu. Baik Ibu Umi, sebelum kita masuk ke breakout room, punten ada yang mau ditambahkan Ibu? Punten terkait dengan kelompok tadi sudah saya share di grup ya Bapak Ibu. Monggo Bu Umi, mangga. Mungkin tidak banyak ya karena tadi sudah lengkap disampaikan oleh Bu Lina. Kita kan ini siklus 1 ya, masih masih rangkaian siklus 1. Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Umi Mardiati, saya dari Widya Suara dari BPGTK Jawa Barat, dan mohon maaf kemarin waktu pertemuan pertama saya belum bisa gabung karena kebetulan berbarengan dengan tugas lain dari kantor. Insya Allah nanti tanggal 22 ya, 22 kita ketemu insya Allah. Iya, siklus rangkaian saya siklus 1 ini kan tentang PBB dan inquiry kolaboratif ya. Nah, jadi nanti di siklus 2 pun masih membahas tentang itu karena itu memang kita nggak bisa bergerak kalau apapun yang datang ke kita. Kalau kita masih PPT akan susah untuk berubah. Itu sebabnya kenapa kita mulai dari PBB dulu di awal gitu ya, dan inquiry kolaboratif karena memang bergerak ya harus bareng-bareng ya, karena kolaborasi tadi nggak bisa bergerak sendiri. Jadi tapi tidak mudah ya, makanya kita bahas di sini untuk refleksi. Mudah-mudahan bisa teridentifikasi beberapa permasalahan dan bisa ketemu nanti solusinya gitu ya, atau gambaran solusinya paling enggak. Dan untuk Padlet mungkin bareng-bareng aja ya Bu Lina ya. Oke, baik Ibu, boleh. Itu aja mungkin Bu Lina. Baik Ibu, jadi kita bisa langsung masuk breakout roomnya ini ya Bu ya. Untuk roomnya mungkin dibuat satu aja ya Bu ya. Jadi satu di sini, satu di bor. Oh gitu, baik. Oke, baik. Kalau dua-dua masuk ke bor nanti di sini kosong. Oke, baik. Oh, sudah dibuat belum ya Bu Punten? Oh iya, bentar saya buat. Oh, Punten. Oke. Ya Ibu Punten, Bapak Ibu sambil nanti kan kita akan ada absensinya. Pak Ibu yang di room 1. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, sudah dipecah ya. Kita berarti ada di room 1. Ini bisa itu nggak sih? Di record bisa.
Oke, baik. Oke, baik Bapak Ibu, kita ada di room 1 ya. Ini yang sesuai tadi dibagi kelompoknya. Jadi Bapak Ibu, sesi kita adalah sesi santai sebenarnya, sesi sharing, sesi berbagi. Oh, sila Bu, sebentar banyak Zoom. Itu tadi sebentar Bu, siapa tadi? Oke, baik Bapak Ibu, kita ada di room 1 dan kita akan room 1 tuh ini room 1 ya. Room 1 kita akan diskusi atau share dengan permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu dapatkan di satuan pendidikan saat mengimplementasikan dari PPB, pola pikir bertumbuh dan inquiry kolaboratif. Baik, ini belum direkod. Recording in progress. Baik, Bapak Ibu. Baik, kita akan berbagi ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu dari setiap peserta silahkan menyampaikan apa yang didapatkan selama implementasi, termasuk di dalamnya apa yang sudah berhasil, apa yang belum berhasil, lalu kemudian apa yang masih harus ditingkatkan, lalu bagaimana umpan balik dari rekan sejawat dan sebagainya. Boleh kita nanti bisa disampaikan di Padlet dulu ya Bapak Ibu sebentar. Assalamualaikum, punten Bu Lina. Waalaikumsalam. Ya Pak Jajang. Bu Lina, ini kan tadi sesuai Iya, dengan yang dikirimkan room 1. Room 1 itu Bu Umi. Iya. Bu Lina, nggak apa-apa itu ditukar gitu ya? Oh ya udah nggak apa-apa Pak ditukar. Ini karena saya di-invite sama Bu Umi di room 1. Jadi ya sudahlah nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak Jajang. Kayaknya jadi tukeran ya. Sebentar saya ambil linknya. Baik. Nggak apa-apa Pak Jajang. Udah kita fleksibel aja deh. Ini yang tadi yang belum bisa gabung siapa ya Bu? Coba Bapak Ibu kita sesi curah pendapat dulu di Padlet ini. Apa yang Bapak Ibu tuliskan itu adalah apa yang sudah berhasil, lalu apa yang belum berhasil, lalu apa yang perlu ditingkatkan, dan satu lagi adalah bagaimana umpan balik dari rekan sejawat, Oke. Baik Bu Risna, tidak apa-apa Bu Risna. Baik Bapak Ibu, boleh kita sesi curah pendapat dulu di Padlet. Kita diskusi terkait dengan permasalahan yang ada di sekolah. Pertama yaitu terkait pola pikir bertumbuh dan kedua yaitu siklus inquiry kolaboratif. Apa yang Bapak Ibu tuliskan, Bapak Ibu boleh menuliskan apa yang sudah berhasil dari konsep yang Bapak Ibu dapatkan setelah diimplementasikan, apa yang sudah berhasil, lalu apa yang belum berhasil, dan apa yang perlu ditingkatkan, serta bagaimana umpan baliknya dari rekan sejawat maupun kepala sekolah. Ya, silakan Bapak Ibu. Silakan sambil diisi ya Bapak Ibu.
Adakah yang sudah ngepost kok belum masuk di saya ya Bapak Ibu ya? Refleksi penumpang. Oke, sudah. Bentar. Baik, Bapak Ibu ditunggu. Masih proses. Bisa 5 menit lagi mungkin ya Bapak Ibu. Aduh, mana ya? Nama gimana nih Bu? Astagfirullah. Recording stopped. Sudah saya buka. Oke, kok nggak bisa. Recording in progress. Ibu Rahma sudah bisa masuk ke Padletnya? Oh, ini udah saya masuk ke Padletnya. Terus kan ada postnya, udah saya klik Iya. plusnya. Heeh. Terus tulis ya. Ketik. Iya, diketik. Sebentar ya Bu. Iya, Ibu. Maaf ini karena Nggak apa-apa, Ibu. Oke, ada Bu Francisca. Kendala yang dialami siswa belum mampu buka materi transfer materi geometri dengan kehidupan nyata. Sudah berhasil membuat variasi media dan teknologi pembelajaran geometri yang perlu ditingkatkan, meningkatkan diskusi. Oke, baik. Oke, baik Bapak Ibu, yang lain bisa ditunggu 5 menit lagi boleh? Oke. Inquiry kolaboratif ini di satuan pendidikan atau di kelas Ibu Francisca. Silakan Ibu. Nanti setiap dari Bapak Ibu menyampaikan ya Bapak Ibu, lalu kita akan berikan tanggapan atau umpan balik dari teman-teman yang lain juga. Silakan Bu Francisca. Baik, terima kasih Bu Lina. Baik. Ya, kalau dari saya dari SMA Astrada Bhaktiviata, itu saya ambil temanya adalah transformasi geometri. Karena Ya, saya lihat itu
banyak siswa yang memang susah membayangkan seperti rotasi, refleksi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu saya mengambil tema yaitu materi transformasi geometri. Nah, Oke, baik. pertama-tama saya melaksanakan tes dulu, tes awal, pretest. Nah, untuk tesnya juga saya juga sambil tes, kemudian saya tanya-tanya sedikit setelah tes, saya tanya-tanya sedikit terkait rotasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya melihat dari mereka di kelas seperti apa. Berarti kan Oke. saya selain menilai pretest, saya juga mengobservasi mereka. Nah, Oke, baik. pada saat saya mengobservasi mereka dan juga melalui tes yang sudah saya lihat hasilnya, itu sebenarnya ada beberapa hal permasalahan. Jadi nggak cuma satu kalau saya lihat ya Bu ya. Jadi Iya. sebenarnya ada beberapa. Seperti salah satunya yang saya tuliskan di situ, yaitu siswa belum mampu menghubungkan materi transformasi geometri dengan kehidupan nyata. Kehidupan sehari. Oke, baik, belum mampu Betul. menghubungkan. Kemudian selain itu keterlibatan murid dalam pembelajaran juga belum merata. Jadi yang menjawab ya yang merasa percaya diri aja gitu. Nah, yang tidak percaya diri ya tidak mau menjawab. Seperti itu, mungkin takut Oke. salah atau takut apa begitu. Oke. Kemudian itu tadi beberapa masih banyak yang pasif juga, takut bertanya, Oke. takut pendapat. Iya. Ada rasa takut berarti ya Bu ya? Betul, iya. Oke. Kemudian kemampuan siswa juga beragam. Oke, Ya, yang heterogen suka ya. matematika pasti akan lebih aktif. Yang nggak suka Oke. matematika, ya udah diem aja, nunggu jawaban gitu. Oke. Kemudian masih banyak juga aktivitas yang hanya berfokus pada konsep saja. Nah, ini yang memang perlu diperhatikan karena di masa-masa sekarang kan apalagi TKA, kemudian UTBK kan itu lebih ke numerasi, lebih ke soal cerita yang berhubungan Literasi. dengan kehidupan sehari-hari, betul, Sehari-hari. literasi. Teks. Nah, itu yang sebenarnya masih belum mereka pahami karena mereka kebanyakan hanya berfokus pada konsep, rumus, dan lain sebagainya gitu. Itu yang sebenarnya banyak kendala yang saya alami, banyak permasalahan. Kemudian setelah itu, setelah saya melaksanakan pretest, kemudian saya mendesain aktivitas. Saya juga kalau di sekolah saya ada tim juga. Jadi kami tim ini kami akan merancang pembelajaran yang sekiranya dapat menjawab segala permasalahan yang ada gitu. Jadi rancangan kami ini yaitu kami membuat kelompok, kemudian kami menggunakan alat peraga juga. Nah, kalau misalnya rotasi dan lain sebagainya kan kami menggunakan alat peraga, misalnya kaca, seperti kaca. Oke, pakai alat peraga. Nah, betul. Kemudian setelah itu, setelah mereka bisa menggunakan alat peraga, rotasi, maka kami memberikan mereka yang namanya GeoGebra. GeoGebra ya Bu ya? Oke. Betul, GeoGebra. Jadi kami memperlihatkan kalau di GeoGebra kan memang benar-benar bisa bergerak ya, titiknya bisa kami rotasikan, kemudian bisa kami cerminkan, bisa kami geser dan lain sebagainya. Jadi setelah media yang seperti cermin dan lain sebagainya, kemudian kami arahkan ke media pembelajaran menggunakan teknologi yaitu GeoGebra. Nah, mungkin dari situ mereka sudah bisa mulai membayangkan, oh ternyata kalau menggunakan GeoGebra lebih mudah karena benar-benar bisa membayangkan kalau misalnya ini digeser ke sini, jadinya bayangannya di mana. Kemudian kalau diputar ini nanti bayangannya kemana, seperti itu. Kemudian kemudian dari kelompok tersebut juga kami memberikan latihan soal. Jadi setelah kami jelaskan menggunakan GeoGebra, kemudian memberikan latihan soal. Nah, untuk latihan soalnya ini kami sama seperti tadi berkelompok juga di kelompok yang sama. Jadi di kelompok itu tuh mereka saling membantu temannya. Jadi yang temannya tidak paham, teman yang lebih paham itu akan menjelaskan. Jadi kelompoknya ini sifatnya heterogen.
Jadi tidak semuanya pintar atau tidak semuanya kurang, tapi kami bagi-bagi. Yang pintar akan kami bagi per kelompok, jadi bisa membantu temannya yang kurang paham begitu. Nah, dari situ memang terlihat mereka semakin antusias untuk belajar. Mereka lebih mau bertanya, lebih mau berpendapat. Kemudian mereka pada saat kami meminta mereka maju ke depan menjawab pertanyaan, ya, menjawab pertanyaan, mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok. Mereka dengan senang hati, bahkan tidak disuruh maju pun juga, Bu, saya aja Bu yang maju, jadi gitu. Jadi mereka malah pengen maju aktif, gitu, karena merasa bisa nih, percaya diri gitu. Jadi percaya diri mereka tuh semakin kuat, semakin tinggi. Bu, saya aja Bu yang maju, Bu, saya ngerti Bu, saya bisa gitu. Kemudian dari situ ada umpan balik dari kepala sekolah. Jadi ada 2 umpan balik, yaitu umpan balik dari kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Untuk saya bacakan ya Bu ya. Ini sebenarnya saya udah membuat PPT juga. Alhamdulillah. Ya, baik Ibu. Ya. Jadi Silakan, ada Bu. umpan balik dari kepala sekolah. Bunyinya yaitu, pembelajaran yang diampu oleh Bu Siska sudah sangat oke, melibatkan siswa dan menggunakan teknologi sehingga pembelajaran terasa menyenangkan dan bermakna. Tingkatkan terus pembelajaran matematika yang menyenangkan, bermakna, dan mendalam agar matematika semakin dicintai, bukan ditakuti gitu. Ini ada tanda tangan kepala sekolah juga, saya minta. Insya Allah, gitu. Alhamdulillah. Ya, Bu. Kemudian yang kedua dari rekan sejawat, dari Pak Ega. Bunyinya, Bu Siska sudah sangat baik dalam mengajar, prinsip-prinsip PM sudah dilaksanakan. Namun demikian, Bu Siska masih perlu untuk memberi lebih banyak waktu untuk refleksi agar prinsip meaningful bisa lebih tercapai. Betul. Ya memang mungkin yang masih belum optimal, belum maksimal itu yang refleksi ya. Jadi refleksi ini memang saya rasa saya belum sepenuhnya konsisten untuk refleksi. Itu sejauh ini itu kalau kekurangan dari saya. Itu saja, Bu Lina. Oke, luar biasa. Boleh kita kasih aplaus untuk Bu Francisca, Bapak Ibu, luar biasa ya. Oke, Bu Francisca, kalau Bu Francisca kita ngobrol-ngobrol nih, Bu Francisca itu ngambil materi transformasi geometri ya Bu ya, transformasi geometri. Dan saya sepakat bahwa bagaimana membangun dari yang awalnya sifatnya abstrak ke arah konkret dan bisa dipahami anak ketika dia belajar tentang transformasi, lalu ada dilatasi, refleksi, rotasi. Itu kan mungkin sesuatu yang agak abstrak di otak dia. Nah, ketika Bu Siska membawa ini ke arah yang konkret, berusaha pakai kaca, lalu masuk ke teknologinya, masuk GeoGebra, menurut saya ini sangat menarik sekali, Bu Siska. Baik, Bapak Ibu, silakan, ada yang ingin menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Bu Siska tadi? Oke, silakan. Oke. Bu Siska, terkait dengan tadi tim itu berarti di matematika gitu ya Bu ya? Tim guru matematika atau memang gabungan? Iya, di matematika Bu. Jadi kami memang saling bertukar pikiran itu. Misalnya ada hal-hal yang perlu kami diskusikan bersama. Nah, tim ini juga membantu kami untuk memecahkan masalah juga. Jadi kami juga saling berbagi juga. Kalau misalnya teman satu tim itu juga ada yang ingin ditanyakan, ada permasalahan apa, itu juga saya juga siap membantu begitu. Oke, baik Ibu. Oke, baik Bu Siska, luar biasa. Oke, terima kasih Bu Siska. Ya, terima kasih Bagaimana Bu. teman-teman? Iya, makasih Bu Siska. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Silakan yang ingin menyampaikan refleksinya terlebih dahulu. Oke, boleh Bu Novita Yanti. Silakan Bu Novita. Bu Novita, halo. Oke, silakan Bu Novita untuk menyampaikan refleksi hasilnya. Gambarnya nggak keluar ini. Maaf, saya lagi kurang sehat juga, agak batuk-batuk. Kurang sehat. Oh iya, Masya Allah. Iya Bu, suaranya agak serak. Ya sudah, boleh diganti Ibu. Bisa, tapi kalau menyampaikan Bu, bisa Ibu. agak ini ya, apa?
Oke, Iya, mungkin silakan agak Ibu. seret nggak apa-apa ya Bu, mohon izin. Mangga Ibu. Ya, Ah, ini gambarnya nggak keluar juga ini gambar saya, mohon. Oke, Ya, baik Ibu. oke baik Ibu. Saya Novita Yanti dari SMA Al Mubarok ya Bu ya, Jati Asih. Baik Ibu. Nah, jadi memang sekolah kami itu berbasis boarding ya Bu. Jadi Baik Bu. pesantren gitu ya Bu ya. Jadi anak-anaknya itu untuk pembelajarannya sama, hanya saja mereka itu tidak di rumah ibu gitu. Jadi tinggalnya di Oke. pesantren gitu ya. Jadi itu mungkin salah satu kendala kami juga karena memang mereka tidak menggunakan gawai gitu Ibu untuk Oke. di sekolah pun Sama sekali tidak ya Bu ya? Berarti sama Ya, sekali tidak ya Bu ya? kalau di Oke. pesantrennya ya Bu, tapi kalau misalkan di sekolah kita ada fasilitas PIP dan lab gitu ya Bu. Oke. Oke, baik. Jadi ini kemarin saya mengambil untuk siklus inti kolaboratifnya yaitu materi fungsi Ibu. Jadi di kelas 11 Oke, baik. fungsi komposisi ya Bu ya. Nah untuk yang pertama kemarin saya kasih soal diagnostiknya. Yang pertama itu untuk penjumlahan dan pengurangan fungsi. Itu anak-anak sudah mulai bisa langsung memahami Bu gitu kan. Kemudian yang saat saya berikan yang perkalian, kemudian yang pembagian, nah ini ada beberapa anak yang masih kesulitan Ibu gitu untuk menjawab pertanyaan tersebut gitu kan. Karena kalau saya lihat memang dari konsep dasarnya mereka ini masih kurang. Perkalian fungsi itu kan berarti harus kadang sering bolak-balik pengurangan dengan pengurangan. Jadi misalkan X kuadrat dengan X itu kadang mereka masih X pangkat 3 gitu kan. Tapi kadang 2X gitu. Jadi masih sering. Oke, iya. Jadi Masih dasarnya masih betul. Kemudian setelah itu saya identifikasi berarti mereka ini masih perlu pendampingan ya Bu ya gitu kan dari hasil asesmen itu. Sehingga mengidentifikasi saya membuat pemahaman. Jadi mereka saya perintahkan untuk membuat kelompok tadi, saya petakan yang sudah bisa, yang belum, dan yang sudah paham. Jadi nanti kami peta-petakan untuk bisa mereka memahami materi itu. Gitu. Nah kemudian di situ saya akan bertanya kepada mereka kan, kenapa sih kalian untuk konsep ini kenapa masih kurang? Jadi memang mereka itu hanya sebatas hafal sih Bu, hanya sebatas hafal, jadi tidak paham ya. Hanya sebatas hafalan saja gitu kan. Nah dari situ saya menjelaskan bahwa fungsi itu kan bisa misalkan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari untuk kontekstual. Jadi akhirnya saya buat konsep anak-anak ada gambar misalkan baju gitu kan dari benang, kemudian nanti hasilnya baju gitu kan Bu, dari fungsi komposisi itu. Jadi baju itu dihasilkan dari benang, dari benang-benang itu untuk supaya mereka lebih semangat untuk belajar fungsi, karena saya bingung juga untuk kontekstualnya agak itu ya Bu, beda dengan Bu Francisca tadi yang transformasi geometri kan gitu. Jadi kadang yang saya hadapi itu pelajaran matematika tidak semuanya bisa dikontekstualkan dalam kehidupan nyata gitu ya Bu. Kita bisa memberikan arahan, masukan kepada saya gitu kan, kepada kami itu bagaimana kalau pas materinya belum bisa dituangkan secara kontekstual gitu. Dari situ akhirnya sudah kami berikan, saya bentuk kelompok. Nah kemudian yang bisa ini tadi memberikan teman sejawat, memberikan mereka mengajari Bu gitu. Karena memang kami tidak boleh menggunakan gawai di sekolah kami gitu kan.
anak-anaknya tidak boleh memegang handphone gitu Bu. Nah, jadi nanti ada dari PID itu saya berikan konsepnya, mereka menonton YouTube-nya, dan anak-anak yang bisa tadi memberikan penjelasan gitu Bu. Nah, jadi saya mengawasi mereka gitu kan. Nanti kalau misalkan ada yang tidak bisa, baru saya bisa mengarahkannya untuk menjawab begitu, untuk mengarahkan. Jadi kadang mereka harus dikasih umpan dulu, nih begini nih, dikasih clue dulu, oh baru langsung bisa, oh begini gitu kan. Jadi kayak seperti harus dikasih clue dulu, ini dengan ini nak dikalikan dulu, oh baru. Nah jadi setelah itu yang teman-teman yang bisa sudah bisa mengajari teman-teman yang belum gitu. Kemudian dari hasil tersebut akhirnya setelah pretest anak-anak saya berikan soal lagi. Alhamdulillah hampir semuanya sudah bisa menjawab untuk pembagian maupun perkalian fungsi gitu. Jadi masih dibantu oleh teman-teman mereka gitu kan untuk menjelaskan teman sejawat gitu Ibu. Kemudian umpan balik dari kepala sekolah kami gitu kan, beliau dan teman-teman juga, teman-teman guru sangat memotivasi, khususnya tadi pelajaran matematika itu ya bagaimana caranya anak-anak supaya bisa senang, dan saya sebagai guru juga harus bisa membuat strategi pembelajaran yang menarik supaya anak-anak bisa senang dan bisa memahami materi matematika di dalam kehidupan nyata. Begitu Ibu. Oke, baik. Oke Bu Novi, masih ada lagi Bu Novi? Lalu umpan balik dari rekan sejawat atau KS atau gimana Ibu? Adakah umpan baliknya? Ya, umpan baliknya saya harus sering refleksi Bu. Jadi setiap setelah pembelajaran ya merefleksi, karena memang saya sadari kadang saya masih kurang pada ketika bagian refleksi. Jadi kepala sekolah minta Ibu supaya bisa tadi mencari materi-materi yang bisa dikontekstualkan di dalam kehidupan kita, gitu kan. Nah kemudian sering refleksi Bu, begitu kan, dari kepala sekolah. Begitu juga dengan teman guru, juga mereka harapannya mapel-mapel lain pun bisa melaksanakan pendekatan inquiry kolaboratif ini gitu Bu. Pastinya bisa dipakai teman-teman juga yang lain dalam aplikasi dalam pembelajarannya. Jadi saya harus lebih tertata lagi dalam prinsip-prinsip inquiry kolaboratifnya. Jadi kemarin masih ada yang tertukar, kemudian sehingga bisa diperbaiki lagi Bu, gitu. Harus sesuai gitu, dari mulai asesnya, mendesainnya, gitu. Umpan balik dari teman-teman guru Ibu. Insyaallah itu saja Ibu. Mungkin nanti arahannya kepada saya. Ya, saya masih baru, jadi mengikuti ini saya udah senang sekali mendapat ilmu baru ya Ibu, gitu kan, untuk sekolah kami, gitu Ibu. Terima kasih Bu Lina. Oke, baik, terima kasih Bu Novita, luar biasa. Boleh kasih aplaus buat Bu Novita, Bapak Ibu. Oke, Bu Novita, tadi kita dari Bu Novita terkait materi fungsi ya Bu. Jadi tadi Bu Novita memang kita itu mungkin PR bersama adalah bagaimana mengkontekstualisasikan materi-materi matematika yang kadang terlihat abstrak itu menjadi sesuatu yang konkret dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Begitu ya Bu Novita ya? Dan itu memang PR banget untuk kita. Dan tadi kalau materi fungsi, Bu Novita menyampaikan, mencoba mendekatkan dari urusan yang sehari-hari, dari misalkan dari benang ya Bu ya,
dari benang sampai dengan bisa menjadi pakaian. Itu bagaimana perjalanan fungsi dari nanti dari menjadi FOG, dari FX, GX, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya, umpan baliknya terkait apa yang disampaikan oleh Bu Novita? Ayo teman-teman, kita acaranya Iya, adalah Bu. sharing. Silahkan Pak Mangga. Ya, punten Bu Lina mau berbagi aja untuk konsep fungsi ya. Tadi kan Oke, baik Pak. sempat kesulitan gitu untuk pembelajaran bentuk konkretnya. Nah, Iya. mungkin kita perlu pahami di sini fungsi itu kan sangat dekat dengan mesin otomatis. Jadi kalau misalnya mesin otomatis itu kan terdiri dari input, proses, sama output. Nah, kalau inputnya itu kita ibaratkan adalah X dan prosesnya itu adalah sebuah fungsinya. Nah, kemudian Y itu kan adalah outputnya ya. Nah, mungkin nanti bisa menggunakan itu. Jadi si X-nya menjadi input, kemudian fungsinya itu menjadi proses, dan outputnya itu Y. Untuk aktivitasnya kita bisa menggunakan kardus bekas. Bekas. Kemudian nanti kita bikin kartu angka output. Kemudian nanti kita kasihkan prosesnya. Misalnya untuk inputnya kan X ya, inputnya X, misalnya kita masukkan angka 1. Nah, kemudian prosesnya itu adalah dikalikan 2 ditambah 1, berarti kan 2X plus 1. Nah, sama dengan Y. Nah, seperti itu sih. Mungkin itu masukan dari Pak. Makasih. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Jajang atas masukannya. Begitu Bu Novita dari Pak Jajang bagaimana lebih mendekatkan, mengkontekstualisasikan materi fungsi, begitu ya. Baik Pak Faiz, jemput anak. Oh ya. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke Bu Rahma. Silakan Ibu Rahma Wita. Mangga Bu Rahma. Oke, makasih Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan saya Bu Rahma Wita dari SMA Negeri 9 Bekasi. Oke. Dalam pembelajaran saya menemukan banyak sekali yang kemarin itu dalam pembelajaran dimensi ruang, yaitu di kelas 12. Itu betul-betul anak-anak kurang paham bagaimana cara menentukan, terutama sekali di dimensi ruang itu pembelajarannya itu jarak dari titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang dan sebagainya. Itu ketika kita langsung memberikan suatu permasalahan atau soal itu mereka bingung cara mengerjakannya. Nah, tentu bagaimana supaya bisa mereka paham. Nah, saya mencoba untuk menggunakan alat peraga. Nah, dengan alat peraga itu kita anak-anak saya bagi dengan beberapa kelompok, di mana masing-masing kelompok disuruh untuk membuat misalnya kelompok 1 bangun ruangnya limas, kelompok 2 bucu sangkar, dan kelompok 3 misalnya balok. Nah, dari hasil kerja mereka itu, nah nanti mereka membuat suatu permasalahan dan menentukan soalnya seperti apa, dan mereka harus memperagakan ke depan yang mana itu jarak titik A ke titik B itu yang mana, atau jarak titik ke garis itu seperti apa. Jadi dengan cara memperagakan dengan alat peraga sehingga mereka bisa langsung terbayang, oh ternyata begini caranya. Terus kemudian setelah kita pakai alat peraga juga harus digambarkan atau divisualkan itu. Jadi mereka harus bisa juga bagaimana membuat gambar bangun limas, balok dan sebagainya.
Jadi intinya kalau dalam dimensi ruang ini tidak bisa kita nggak pakai alat peraga dan tidak bisa kita mengerjakannya tanpa kita menggambarkan terlebih dahulu. Nah, nah setelah mereka berusaha atau dicoba untuk melihat alat peraganya, berhitungan dengan alat peraga, memperlihatkan alat peraga dan juga dengan gambarnya sekaligus, alhamdulillah mereka sudah paham nih, sudah mulai paham. Oh, yang titik ini seperti ini nih. Kalau yang garis ternyata jaraknya ini ke sini perginya. Jadi baru terbayang sama mereka yang mana jarak titik ke garis, yang mana jarak titik ke titik dan jarak dari bidang ke bidang seperti itu. Nah, dan dari hasil post-test yang saya lakukan terhadap anak-anak setelah melakukan pemecahannya seperti itu tadi, alhamdulillah hasil mereka lebih bagus dari awal saya memberikan. Lebih paham mereka cara menghitung dan sebagainya, dan menggambar juga lebih paham sekali, lebih paham lagi dengan soal yang sudah berikan. Dan begitu juga untuk soal-soal tidak hanya dalam bentuk angka-angka tapi dalam bentuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari juga. Mereka dibiasakan untuk literasi, ya, untuk literasi. Kadang-kadang kan anak kita ini malas untuk membaca soal cerita. Nah, jadi yang kedua itu mereka saya beri soal yang tidak hanya dalam bentuk teori dan teori saja, tapi dalam bentuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, alhamdulillah hasil kemarin postnya ada perubahan. Nah, kemudian untuk kendalanya tentu masih ada kendala kita dalam penerapan mereka, terutama dalam diskusi kelompok. Saya melakukan juga diskusi kelompok. Masih banyak juga anak-anak yang kurang aktif dalam diskusi kelompok itu. Karena kita tahu kemampuan anak itu berbeda-beda. Tidak semuanya mereka mampu untuk bicara ke depan, tidak semua berani untuk maju ke depan. Nah, kendalanya hanya di situ. Tetapi dengan kolaborasi anak, saya beri kelompok yang heterogen, jadi tidak hanya satu kelompok yang pintar-pintar saja dan kelompok lain yang enggak. Jadi diusahakan kelompoknya itu heterogen, jadi mereka saling mengisi itu. Dan mereka alhamdulillah dari hasil kolaborasi diskusi kelompok itu juga mereka udah mulai aktif untuk menyampaikan pendapatnya. Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Bu Rahmawita. Boleh kita kasih aplaus teman-teman untuk Bu Rahmawita. Baik, Bu Rahmawita mengambil materi dimensi ruang, dan menurut saya dimensi ruang ini memang materi yang sulit ya Bu ya? Iya. Menurut saya juga materi yang sulit. Jadi menghitung dari titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, garis ke garis, garis ke bidang, itu memang abstrak banget begitu ya Bu ya? Iya. Jadi tadi Ibu mengkontekstualisasikannya dengan menggunakan alat peraga gitu ya Bu? Iya. Jadi bawa kubus gitu Bu? Iya, itu bawa hasil kubus kerja yang mereka rangka sendiri. itu. Oh, hasil kerja mereka sendiri, Masya Allah. Ya. Baik Ibu, baik Bapak Ibu, silakan yang ingin menanggapi atau berbagi seperti Pak Jajang terkait dengan materi dimensi ruang. Dan memang materi dimensi ruang ini menurut saya termasuk salah satu materi yang cukup sulit, dan biasanya banyak anak yang nggak nyampe KKTP di sini. Iya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau berbagi terkait dengan materi ini? Saya boleh, Bu Lina. Oh ya, silakan Ibu Francisca, monggo Bu. Ya, selamat sore Bu Rahma. Ya, selamat sore. Ibu, sore. Dari pengalaman saya dulu mengajar materi dimensi 3 itu juga saya menggunakan GeoGebra Bu. Nah. Jadi dari GeoGebra itu sebenarnya banyak, ada ada dimensi 2, ada dimensi 3 gitu. Nah, untuk dimensi 3 itu memang jadi kita bikin kubus di situ, nanti kubusnya bisa diputar gitu. Nah, kubusnya diputar, kemudian kita bisa buat titik
sudut sana berarti kan dimensi diagonal ruang itu bisa kita bikin. Betul. Kemudian kita juga bisa langsung mencari titik tengahnya dari diagonal ruang itu. Kemudian dari titik tengahnya itu kita hubungkan ke salah satu titik lagi di kubus itu. Kemudian kita cari sudutnya itu juga bisa gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali menu-menu yang ada di dalam GeoGebra itu, Bu. Jadi benar-benar siswa bisa membayangkan, oh ternyata siku-sikunya di sini ya. Sebenarnya kan yang kita cari adalah siku-sikunya. Nah, siku-sikunya di sini nih. Oh, berarti nanti kalau misalnya pengerjaan soal udah bisa terbayang begitu. Oh, ternyata yang dicari tuh yang di sini, siku-sikunya di bagian ini gitu. Karena memang itu benar-benar bisa diputar-putar bangunnya. Gitu, Ibu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Francisca. Jadi di dimensi ruang ini juga menggunakan GeoGebra gitu Bu ya, supaya lebih konkret lagi bagi anak-anak. Terima kasih Bu Francisca, Bu Rahmawita. Ada lagi teman-teman? Sama-sama. Ada yang mau berbagi lagi? Oke, terima kasih Bu Rahmawita, luar biasa. Terima kasih Ibu, sama-sama. Baik, kita masuk ke Pak Jajang. Pak Jajang, mangga Pak Jajang. Pak Jajang. Halo Pak Jajang. Mangga Pak Jajang. Ya, baik. Mana ini Pak Jajang, nggak kelihatan wajahnya? Nggak usah pakai wajahnya, Bu. Wah, ini jangan-jangan lagi rebahan nih Pak Jajang nih. Enggak ya Pak ya, oke. Seriusan? Aduh, oh iya ya, oke. Saya masih di sekolah nih. Saya masih di sekolah sambil nungguin anak gladi 17-an, gladi bersih. Oke, Pak Jajang, mangga. Ya Bu, kalau dari saya sih sebenarnya kan fokusnya dari awal ya. Dari awal itu memang pembelajaran matematika itu kan tidak cukup menyenangkan buat siswa gitu ya. Dan saya selalu diskusi dulu di awal, misalnya bertanya berapa anak di sini yang suka matematika gitu. Hampir dari kelas yang saya ajar itu hanya sekitar 1 dan 2 orang saja yang suka sama matematika. Nah, artinya tantangan saya itu kan berat banget. Jadi saya memang di setiap pembelajarannya saya selalu melakukan observasi sama penelitian. Gimana caranya untuk membuat mereka lebih suka dulu gitu. Karena kalau misalkan sudah suka, pasti semua materi itu akan mudah diserap gitu ya. Nah, pada akhirnya saya menumbuhkan kepercayaan diri mereka. Jadi memang yang saya lakukan adalah meningkatkan kepercayaan diri mereka dulu. Nah, kebetulan saya ngajar nih sekarang naik nih dari kelas 11 ke 12 saya ngajar kelas yang sama gitu. Jadi gitu, prosesnya sudah saya lewati di kelas 11 gitu. Prosesnya udah kelas saya yang sama gitu Pak? Kelas yang sama, ngikutin gitu Pak berarti ya? Betul, ngikutin yang kayak ini. Jadi saya ngajar lagi di kelas 12. Sebelumnya kelas 11 itu yang tadi seperti Bu Rasma bilang ya, yang transformasi geometri gitu kan, itu juga saya lakukan. Kemudian jadi saya udah tahu nih anaknya seperti apa. Nah, akhirnya di kelas 12 ini mereka sudah cukup paham saya dan saya juga sudah cukup paham anak-anak. Dari hasil pengamatan saya yang sangat berhasil justru minat mereka itu sangat meningkat ya. Untuk belajar matematika gitu dengan saya gitu, minatnya cukup tinggi, antusiasnya cukup tinggi. Belajarnya heboh lah ya gitu, maksudnya seneng gitu. Mereka itu kayak semangat gitu belajarnya. Memang kendalanya itu adalah konsep dasar mereka itu kan nggak terlalu kuat ya. Yang anak-anak sekarang itu kayak operasi hitungnya ya, perkalian gitu kan, penjumlahan atau apapun. Nah, setelah saya di kelas 12,
kegiatan saya masih sama seperti yang saya lakukan di kelas 11. Di awal saya melakukan kegiatan literasi numerasi di awal pembelajaran. Literasi numerasi itu di mana anak-anak saya random saya panggil untuk menjelaskan materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, gitu. Untuk melatih kompetensi mereka, sejauh mana sih mereka menangkap pemahaman yang saya sampaikan. Jadi double nih, udah saya jelasin, nanti sama anaknya dijelasin lagi, gitu, seperti itu. Nah kemudian nanti baru setelah literasi itu nanti saya masuk ke materi, misalnya materi yang lanjutan. Nah memang saya selalu mulai dari konkret. Di awal pembelajaran saya selalu konkret. Kayak tadi saya melakukan itu, kemudian yang transformasi geometri saya melakukan gerakan, bahkan saya gerakan langsung di lapangan basket. Jadi lapangan basket saya rubah luar, jadi. Pak, berarti ya? Kenapa? Iya, Pak. Pembelajaran di luar berarti ya? Betul. Untuk konsepnya saya pembelajaran di luar, saya rubah untuk transformasi geometri lapangan basket itu jadi koordinat kartesius. Nah, nanti yang berputar, kalau misalnya melakukan rotasi, mereka akan berputar tuh. Nanti misalkan satu orang berpegangan dengan satu orang, dan satu orang yang berpegangan, yang satu itu pusatnya 0,0, yang satu itu ada di titik berapa, misalnya 1,2, kemudian mereka melakukan putaran 90 derajat, nanti akan ketemu di mana titiknya, gitu, seperti itu. Itu kalau refleksi berkaca, kemudian mereka mempraktekkan tanpa kaca, masih dengan sumbu koordinat, itu bisa di dalam dan di luar kelas. Jadi konsepnya saya seperti itu. Dan memang pemahaman konsep mereka kuat ya. Nah, tapi udah balik, misalnya udah beda soal, udah apa, itu pasti akan ada masalah lagi. Nah, seperti itu. Nah, untuk beberapa anak yang memang kemampuannya kurang, saya lakukan pendampingan khusus. Jadi misalnya ada beberapa anak yang yang duduknya dengan saya gitu, duduk dengan saya, melakukan pendampingan khusus agar dia tidak tertinggal. Terus kalau yang memang dia punya kendala di perkalian, setiap pembelajaran saya minta dia untuk setor perkalian di setiap pembelajaran. Dan itu konsisten saya lakukan. Jadi kelas 12 ini tinggal memanen gitu ya, kalau istilahnya tinggal memanen. Nah, terus saya juga menggunakan beberapa media digital seperti yang tadi ya, GeoGebra, kemudian ClassPoint, kemudian Canva, segala macam itu saya gunakan. Dan siswa di Canva khususnya dia kan masuk kelas, kan di Canva itu kan ada kelas ya. Jadi anak-anak masuk di kelas Canva seperti itu. Nah, kalau penilaian dari kepala sekolah ya mereka seneng karena saya memang aktif media digitalnya aktif gitu di antara yang lain. Jadi kepala sekolah apresiasi sih untuk hal itu gitu. Dan teman-teman sejawat juga apresiasi. Cuman memang agak sulit untuk saya meminta mereka mengikuti, itu kan agak sulit ya Bu ya. Karena semua punya ininya masing-masing gitu kan. Itu aja sih Bu kalau yang ingin saya. Yang pasti kalau mau berhasil kita harus konsisten dengan apa yang kita lakukan. Itu Bu. Terima kasih. Oke Pak, oke, luar biasa Pak Jajang. Kita kasih aplaus untuk Pak Jajang. Pak Jajang, tadi saya tertarik dengan Pak Jajang menyampaikan bahwa di Jang itu heboh gitu kan. Di awal disampaikan bahwa wah anaknya heboh dan lain sebagainya. Ini bagaimana triknya supaya anak-anak tuh heboh dan oke deh gue senang matematika. Gitu gimana Pak Jajang? Ya itu tadi kan saya nggak tadi. Pilih ya, saya nggak pernah pilih-pilih anak pintar, anak ini kan memang anak pintar pasti akan lebih aktif ya. Tapi biasanya saya rem mereka untuk tidak terlalu show up gitu. Jadi saya meminta beberapa anak yang middle atau di bawahnya untuk misalnya maju ke depan. Nah, jadi mereka kan tumbuh percaya diri. Terus setiap pengerjaan yang mereka lakukan, saya kasih feedback. Nggak pernah saya nggak kasih feedback.
saya selalu kasih feedback sedetail mungkin. Misalnya dia tulisannya tuh berantakan, harus rapi. Misalnya Oke, gitu. dari kertas sini tiba-tiba pindah ke sini, nggak boleh. Terus pakai pulpen merah, nggak boleh. Jadi saya selalu kasih feedback. Kemudian saya selalu kasih apresiasi. Misalnya apresiasi kecil itu kan ternyata berharga buat mereka. Misalnya ketika mereka datang ke saya selalu bilang, apapun kesulitan kamu, silakan kamu temui Bapak. Kalian banyak, Bapak nggak bisa nih memfasilitasi kalian semua. Tapi yang butuh harus datang ke Bapak. Nah, ketika mereka datang dan mereka itu misalnya jawabannya benar, saya apresiasi dengan ucapan-ucapan seperti ini. Wah, ternyata kamu bisa juga ya. Ini luar biasa loh. Maksudnya kamu sebetulnya bisa nih mandiri. Nah, kalau udah bisa kayak gini, coba kamu terus lakuin hal-hal yang seperti ini. Jangan fokus lagi sama teman. Jangan lihat lagi sama teman. Kamu kerjakan dulu yang kayak gini. Ini keren banget. Nah, akhirnya setelah itu mereka antusias. Jadi setiap dia ngerjain tuh kayak percaya diri. Nanti nanya lagi ke saya, nanya lagi, Pak, ini jawaban saya bener nggak? Jawaban saya bener nggak? Gitu. Jadi saya selalu kasih feedback seperti itu. Itu sih, Bu. Aha momennya dapat ya Pak ya? Aha momennya anak tuh dapat ya? Yes, ya gitu dapat ya. Ya. Oke, luar biasa Pak Jajang. Jadi saya sepakat juga bahwa membelajarkan matematika itu berangkat dari yang konkret ya Pak ya. Dari yang konkret ke yang abstrak, dari yang sederhana ke yang kompleks, begitu ya Pak ya. Sepakat saya Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Jajang, luar biasa. Ada yang ingin menanggapi Pak Jajang, teman-teman? Oke, Dor. Baik, kalau tidak ada, terima kasih Pak Jajang, luar biasa. Saya lanjut ke Pak Saiful. Pak Saiful, mangga Pak Saiful. Pak Saiful, halo. Wah, ya, sedang halo. Tidak Pak Saiful. Ya, oke, mangga Pak Saiful. Neon. Ya, silakan berbagi Pak Saiful. Nah, tumben saya berbagi. Saya lagi ngerekord. Iya dong. Jadi tugasnya di 2 kali. Iya, saya begitu. Saya dari awal juga mengamati Bu ya. Dari awal, dari beberapa tanggapan dari Pak Jajang, Bu Novi dan Bu Francisca. Tapi saya kasih garis lurusnya dulu ya, garis bawah dulu. Bahwa pertama nih ya. Pertama siswa itu kan inputnya dulu Bu ya, input. Nah, habis setelah input baru outputnya. Nah, kita kan lamanya kan diproses. Proses itu kan agak lumayan, seperti Pak Jajang tadi, seperti Bu Novita Yanti tadi, seperti Bu Francisca. Segala media kita udah ada, apalagi sekarang kita punya TV digital dan sebagainya, itu kan bagus banget tuh ya. Iya, PID itu ya. TV digital itu kan. GeoGebra ada di situ, ya kan. Kadang-kadang itu kan masuk ke ruang lab ya, GeoGebra ada di situ. Kita juga bisa menuliskan, kadang-kadang saya pakai menuliskan itu pakai menggunakan 3 warna. Kalau misalnya kalau itu kan kalau pakai spidol 1 warna kan agak abstrak banget lah, hitam-hitam semua ya kan. Pada saat dimensi 3 kita tarik garis yang 1 warna merah atau yang 1 warna kuning, jadi anak-anak kelihatan tuh. Kalau warna hitam semua kan nggak kelihatan. Pertama dari itu, apalagi yang dimensi 3 saya tuh nggak pernah nyoret-nyoret, saya ngelihatnya di ruangan masing-masing. Di ruangan kita kan sebenarnya bentuknya kubus atau balok ya. Dari ilustrasi aja anak-anak udah paham. Saya bilang, mana sudut? Pas sudut sana Pak, pojok Pak. Dia kan anak ada yang bercanda, oh iya benar-benar. Jadi rame tuh gara-gara nemu sudut. Nah, Pak, kalau tuh coba kamu sebutin bidang bangun diagonal bidang. Ada berapa? Contoh 1 Pak. Tarik garis ini Pak. Oh iya Pak, ini ketemu. Jadi dari ruangan aja itu udah kelihatan. Saya kalau di Indonesia kayak gitu, nggak usah ribet-ribet kan gitu. Nah, dari ruangan aja anak-anak udah kelihatan. Jadi rame tuh anak-anak di situ. Walaupun rame itu ketemu sambil bercandaan ketemu lah. Habis itu ya ternyata pas sudah tarik garis, ternyata kan kalau kita lihat diagonal bidang itu kan 2 akar, A akar 2 kan ternyata ujung-ujungnya. Ya diagonal doang kan A akar 3 di ujung-ujungnya. Oh gitu Pak. Iya yang kamu tadi temuin, saya bilangnya gitu. Dari hal itu aja udah kelihatan. Dari hal-hal itu. Nah sekarang sebenarnya guru itu adalah
kuatnya diproses. Kita harus memandang semua punya kemampuan. Dan saya juga pernah nih, kalau ngerjain soal itu saya tunjuk satu-satu. Yang lagi ngantuk saya tunjuk, kaget. Yang lagi diam-diam pikirannya kemana-mana saya tunjuk. Nah, jadi hal yang mudah aja. Misalnya contoh, nih kalau misalnya 2 akar 3 dikali 2 berapa? Kan bingung bocah. Padahal udah konsepnya tuh, karena dia langsung on the spot, anak-anak bingung. Ya pada saat dia bisa, dia kan ada. Oh ya Pak, ini Pak. Yang tadinya dia nggak mau merhatiin, pada saat dia dikasih pertanyaan baru dia perhatikan. Itu prosesnya seperti itu. Kadang-kadang kita dia lagi Bu ya. Dia lagi. Oke, baik Pak Saiful. Jadi sama ya Pak ya. Jadi kita memang lebih condong untuk mendekatkan konsep-konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari yang dekat dengan apa yang bisa mereka rasa, yang bisa mereka raba, dekat dengan kehidupan mereka, atau disebut dengan kontekstualisasi itu. Lalu kemudian ini masih ada teman yang belum menyampaikan. Boleh Bu Risna. Halo, assalamualaikum Bu Risna. Boleh disampaikan Bu Risna? Bu Risna, assalamualaikum. Bu Risna, halo. Oke, atau Pak Zainal, silakan Pak Zainal. Pak Zainal, halo, assalamualaikum. Halo. Pak Zainal, halo. Bentar, saya koordinasi dengan Bu Umi dulu, Bapak Ibu. Pak Zainal mana nih Pak Zainal? Halo Pak Zainal. Bu Risna, halo. Bu Risna, halo. Pak Zainal Halo. lagi ngapain ya Pak Zainal? Bu Nita, yuk boleh Bu Nita, mangga Bu Nita. Bu, mohon maaf ini bisa terputus-putus ini Bu. Iya, terputus Kayaknya nggak apa-apa, sinyal, ada Ibu. pengaruh sinyal di rumah saya ini terputus-putus dari tadi. Oke, boleh berbagi. Oh, masih bisa nggak ya Bu ya? Tadi saya sudah ngomong sama Ibu siapa? Bu Umi. Bu Umi. Bu Umi, iya. Oke, Masalah sudah. permasalahan yang saya hadapin sudah dibicarakan. Oke, baik. Oke, berarti di room sana masih ada Bu? Masih di berarti Bu kelempar-lempar begitu ya Bu? Tadi Nita, saya ya? di room sana terputus-putus terus Bu. Makanya lo kok ini ke room sana putus-putus mulu, makanya saya masuk sini jadinya. Wah, iya nih. Wah, iya. Ups. Oke. Oh ya, aduh. Ini nggak apa-apa ya Bu Dina ya kalau ini ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa Ibu. Oke. Sebentar. Wait, Oke, Bu Fitri ya, boleh Bu Fitri ya. Bu Fitri ada? Ya, Waalaikumsalam, Bu Lina. Oke, Bu Fitria tadi sudah berbagi di ruang sana belum?
dulu Bu Lina, maaf punten. Oke. Tadi terbagi. Oke, baik. Boleh kita berefleksi Bu Fitria, berbagi cerita terkait dengan bagaimana implementasi di kelas kita. Apa yang sudah berhasil, apa yang perlu ditingkatkan, lalu kemudian bagaimana kondisinya. Boleh, setelah itu kita akan bersama-sama lagi bersama peserta lain. Oke, silakan Bu Fitria. Baik, terima kasih banyak Bu Lina. Sebelumnya saya tahun ini diamanakan pegang kelas 10 ya Bu Lina. Lalu di materi yang awal kelas 10 itu lagi bahas tentang eksponen. Baik. Nah, kebetulan di eksponen itu kan perpangkat-pangkatan yang dasarnya itu harus paham tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian siswa ya. Lalu kemarin udah masuk beberapa minggu kita bahas materi eksponen, lalu biasa membahas soal ada aja siswa yang ternyata belum paham konsep dasar hitungan penjumlahan 8 dikurang 11. Waduh, iya. 8 tambah 30. Padahal kan kita udah berbicaranya, ini loh nak, maaf kalau misalkan minus itu kamu punya utang sama ibu 3, dibayar 5. Berapa ya? Kayak gitu kan, biasa. Jadi sampai saat ini permasalahan yang saya pegang untuk anak-anak adalah masih belum pahamnya, beberapa anak ada yang belum paham tentang konsep dasar perhitungan matematika, operasinya sih sebenarnya sih. Lalu seminggu yang kemarin, minggu yang ini maksudnya, saya sudah coba untuk menyebarkan angket yang kata berpikir apa kemarin ya? Inquiry pola pikir kolaboratif. kolaboratif. Betul kemarin ternyata ada beberapa yang masih standby, belum berkembang, masih tetap dan belum ada yang berkembang. Beberapa ada yang masih tetap, ada yang masih mulai berkembang, seperti itu Bu Lina. Oke, baik Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Fitri. Jadi memang itu berarti di operasi dasar banget ya Bu Fitri ya? Iya, PR-nya sih. Oke. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih kita sudah berbagi di room 1 ini. Kita ke room utama ya Bapak Ibu ya. Untuk bergabung bersama untuk penutupan untuk refleksi bersama. Kita live room 1 ini ya Bapak Ibu ya. Kita bergabung di room utama. Mangga. Baik ya, kita live-nya live breakout room ya Bapak Ibu, kembali ke ruang utama. Harus meliterasikan anak-anak itu. Iya, oke. Oke, mungkin di lapangan mungkin berbeda sekolah-sekolah yang sudah ya tadi yang ya kami sih menerima dari berbagai kondisi orang. Oke, makasih Pak Andi. Nanti mungkin pertanyaan mudah-mudahan terjawab dengan Pak Kamal ya oke. Nanti terjawab sejalan dengan pelatihan ini ya Bu Lina. Jadi kita kan nanti juga akan membahas tentang pembelajaran, tentang juga bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, terus juga pembelajaran mendalamnya sendiri. Nanti mudah-mudahan tadi pertanyaan Pak Andi bisa terjawab sambil sembari berjalannya pelatihan ini juga dari teman-teman lain. Ya memang saya sadari sih tidak mudah karena saya juga pernah mengajari kelas ya dengan berbagai macam kondisi anak gitu. Itu tidak mudah untuk menyatukan mengharmonisasikan gitu ya, mengharmonisasikan anak-anak tuh butuh seni tersendiri lah. Oke, Bu Lina dan teman-teman sudah bergabung, silakan Bu Lina. Oke, baik, terima kasih Bu Umi dan teman-teman semua. Baik, pasti menarik sekali, insya Allah kita bisa berbagi bersama ya Bu ya. Luar biasa lah, tadi kami ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, dan ternyata bisa saling berbagi. Dari teman-teman kita bisa saling belajar. Nah, kalau dari kami, tadi secara umum permasalahan-permasalahan itu bisa dikerucutkan kepada beberapa hal Bu. Satu adalah bagaimana
mengkontekstualisasikan materi, bagaimana materi ini bisa dekat dengan kehidupan sehari-hari yang terasa langsung dengan mereka, bisa dilihat, bisa dirasa, bisa diraba, dekat sama mereka, bukan sesuatu yang abstrak. Lalu kedua, bagaimana membangun sesuatu materi itu dari hal yang sifatnya konkret baru masuk ke abstrak, dari yang sederhana ke yang kompleks. Nah, itu tadi sempat berbagi dan PR bagaimana tadi Pak Jajang juga menyampaikan kita bisa nih dari materi fungsi dari kardus, terus materi transformasi dibawa ke lapangan basket, lalu bagaimana di awal kita bisa mengkondisikan matematika yang dianggap sulit dan menyeramkan menjadi sesuatu yang lebih menyenangkan, bagaimana mereka dapat aha moment yes-nya ketika bisa menyelesaikan masalah-masalah. Lalu kemudian literasinya Bu ya, di literasinya juga ternyata menjadi permasalahan yang cukup serius. Lalu kemudian cara mereka memandang matematika, keaktifannya secara umum memang belum beragam, tingkat ketertarikan. Ya walaupun kita ngerti bahwa kecerdasan anak memang masing-masing macam-macam ya Bu ya. Nanti insya Allah seiring dengan berjalannya kegiatan ini kita akan sama-sama saling belajar. Saya pun tadi alhamdulillah banyak belajar dari teman-teman. Oh ternyata untuk membelajarkan dimensi ruang kita bisa loh dari mulai pakai alat peraganya, menggunakan ruangannya, sampai dengan penggunaan GeoGebra dan lain sebagainya bisa saling berbagi. Gitu. Sampai keluar ke lapangan basket, oh ya nanti pun saya mencoba mengimplementasikan itu di kelas saya yang belum saya lakukan. Begitu. Bapak Ibu, marilah kita menumbuhkan PPB, pola pikir bertumbuh. Mungkin hal ini adalah sesuatu yang menuntut kita untuk apa ya, di tengah banyak pekerjaan, udah sore dan lain sebagainya, harus begini. Insya Allah dengan PPB kita bisa jalan ya Bapak Ibu, dengan baik, dengan lebih semangat, dengan tujuan yang baiklah, meningkatkan kompetensi sehingga bisa memberi hal yang lebih bermakna untuk anak-anak kita. Begitu ya Ibu, monggo Bu Ibu. Dari saya sekian, terima kasih. Oke, kita langsung tutup aja ya. Oke, baik, boleh sesi ya, boleh sesi foto bersama dulu Bapak Ibu ya. Ini Pak Saiful nih, biasanya Pak Saiful boleh dibantu foto-foto, juga saya foto. Udah maghrib juga. Baik Bapak Ibu, boleh dibuka ya, 1, 2, 3. Oke, Pak Saiful boleh. Oke, sebentar lagi, 1, 2, 3. Wah, masih yang banyak. Masih banyak yang... Oke, sama Pak Saiful dibantu. Siapa tahu dari Pak Saiful lebih bagus juga. Oke. Oke, baik. Oke, baik. Boleh Bu Umi, saya tutup ya Bu Umi ya. Bu Umi? Silakan. Iya baik, baik ya, silakan, Bapak Ibu, baik Bu Umi, terima kasih, dan Bapak Ibu guru hebat semuanya, terima kasih. Mudah-mudahan kebersamaan kita di sore ini memberi kebaikan, keberkahan, dan kebermanfaatan untuk kita semua. Terus semangat Bapak Ibu, terus menumbuhkan pola pikir bertumbuh. Insya Allah kita akan bisa menjadi lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi, insya Allah. Baik, saya akhiri, mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Umi dan Bapak Ibu semua.